Shalom, selamat malam KGC. Saudaraku, judul dari khotbah saya malam hari ini ada di layar di belakang, ya, Overthinking. Nah, saudaraku, gereja kita untuk tema untuk bulan ini adalah Discipline Your Mind. Ya, jadi selama sebulan ke depan, saya bisa pastikan saudara akan mendengar banyak khotbah yang berbicara tentang mindset, tentang pola pikir. Nah, kalau kita bicara tentang pola pikir, basically ya, jadi pada dasarnya itu adalah bagaimana kita set our mind right. Bagaimana kita mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang benar. Saudaraku, kita mesti tahu dan kita mesti sadar bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini, kita ini mengalami peperangan setiap hari. Kita mengalami pertempuran setiap hari. Memang bukan peperangan yang kita berperang melawan orang lain atau bangsa lain. Bukan pertempuran di mana kita harus mengangkat senjata, kita perang seperti perang-perang antar negara. Tapi peperangan sesungguhnya di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, ada di pikiran kita. Dan itu terjadi setiap hari. Bahkan itu terjadi sejak pertama kali, mungkin kita bangun pagi, ya, bangun tidur di pagi hari. Saya kasih contoh yang sederhana aja, saudara. Ini contoh sederhana, contoh dalam kehidupan daily kita. Coba bayangkan suatu saat saudara, atau mungkin sekarang saudara ada yang sudah memutuskan, saudara ambil satu komitmen, saudara mau diet mati-matian, saudara mau cutting, saudara mau kurangi berat badan saudara. Ya, saudara punya komitmen itu. Kemudian saudara tidur di malam harinya, saudara bangun di pagi hari, saudara belum sempat turun dari kasur, belum sempat pindah dari bantal saudara, tiba-tiba muncul di pikiran saudara, nanti siang kayaknya paling enak makan nasi padang di dekat kantor. Itu sudah muncul di pikiran saudara. Ini saudara belum beranjak loh kepala dari bantal saudara. Saudara pernah ngalami kayak gitu? Padahal saudara punya komitmen untuk diet, saudara mau kurangi berat badan saudara. Saudara mulai bayangkan nasi yang panas, ada rendangnya, ada sayur singkong, ya kan saudara? Ada ayam pop, ayam opor, telur opor, ada sambal hijau, sambal merah, apa lagi saudara? Sebutkan semua. Apa yang bisa saya sudah lihat saudara sudah mulai nelen ludah gitu ya. Dan saudara mulai bayangkan itu. Kemudian dalam pikiran saudara, itu mulai terbelah menjadi dua. Satu sisi ini evil side, dia bilang cutting, diet. Satu sisi ngomong apa saudara? Padang. Saudaraku, itu baru satu hal. Nah, kalau saudara lihat itu aja, berarti sekarang kita sadar kan, betapa banyaknya peperangan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya terjadi di mana? Di pikiran kita. Hampir almost every single day. Mungkin nggak cuma berapa kali, mungkin belasan kali, bahkan mungkin puluhan kali. Nah, saya mau fokus apa yang seringkali menjadi masalah dalam pikiran kita generasi muda ya. Makanya saya beri judul Overthinking. Nah, ada satu definisi yang menarik dari sebuah jurnal kedokteran dan farmasi di Amerika yang mengatakan demikian. Overthinking is when you dwell on or worry about the same thing repeatedly. Jadi terus menerus. Overthinking adalah ketika saudara memikirkan atau mengkhawatirkan hal yang sama berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Jadi saudara mungkin, kenapa ya dia nggak balas chatku? Padahal kayaknya 2-3 hari lalu baru DM-an nih. Kemarin dia baru react di storyku. Baru react loh. Tiba-tiba ngilang gitu aja. Saudara di ghosting. Tiba-tiba orangnya gitu, hilang gitu aja. Nggak ada kabar, nggak ada balasan, nggak ada reaksi, nggak ada respon. Saudara pikirkan itu pagi hari, siang hari, malam hari, bawa dalam tidur, bawa dalam mimpi, bangun pagi lagi, bawa dalam kerja, bawa dalam komsel, lagi di jalan. Di mana aja saudara pikirkan itu berulang-ulang. Sampai mungkin saudara bawa dalam ibadah malam hari ini. And that's overthinking. Saudara memikirkan sesuatu yang sama, yang saudara pikirkan terus menerus.
Kalau menurut kamus bahasa Inggris yang terkenal ya, ada Merriam-Webster dan Oxford, ini definisinya lebih sederhana, saudara. Overthinking itu adalah think about something too much or too long. Saudara memikirkan sesuatu secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, saudaraku, overthinking itu erat hubungannya dengan anxiety. Overthinking itu erat hubungannya dengan kekhawatiran. Dan untuk overthinking, untuk kekhawatiran, saudara nggak bisa minta hamba Tuhan untuk saudara tumpangi tangan dan kemudian overthinking itu pergi. Kekhawatiran itu pergi. Karena masalah yang ada di pikiran kita adalah keputusan kita untuk kita mau berubah, mengubah pola pikir kita. Makanya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Change the way you think. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ubahlah cara berpikirmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, Roma 12 ayat 2 ini adalah definisi yang sempurna dari pertobatan atau metanoia. Jadi pertobatan itu adalah mengubah pola pikir kita yang lama menjadi pola pikir yang baru yang sesuai dengan kehendak selaras dengan pikiran Kristus. Cuman seringkali kalau kita bicara tentang pertobatan, kita bicara tentang kapan kita dibaptis atau dibaptis selam lebih tepatnya. Iya kan? Kita bilang, saya bertobat 2005. Saya bertobat 2010. Saya bertobat pada waktu saya kecelakaan, kemudian saya masih hidup, kemudian saya dibaptis dan saya bertobat. Saya bertobat pada waktu itu saya di ICU. Well, itu gak salah ketika saudara. Tapi pertobatan yang sesungguhnya, Alkitab mengatakan metanoia itu adalah perubahan pola pikir. Jadi kalau pertobatan yang sesungguhnya ada bagaimana kita mengubah pola pikir kita, pertobatan itu seharusnya terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita di luar sana, kita menjadi semakin tahu mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah. Dan itulah pertobatan yang sejati. Demikian juga Paulus dalam nasihat terakhirnya kepada jemaat di Filipi. Dia memberikan tips yang berbeda dari dunia ketika kalau ada orang yang bergumul dengan kekhawatiran, ya, anxiety, dengan overthinking di dalam pikirannya. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, Paulus mengatakan gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dunia akan berkata, kalau kamu khawatir, cari terus jalan keluar sampai dapat. Cari, pokoknya yang penting kamu safe, kamu aman, gak peduli orang lain, penting kamu cuan. Kalau kamu khawatir, pikirkan itu terus. Usahakan dengan kekuatanmu sendiri, itu dunia. Tapi firman Tuhan berkata, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahasa sederhananya Paulus ngomong gini, apa sih yang sedang berkecamuk di dalam pikiranmu? Apa yang hari-hari ini saudara merasa itu begitu mengkhawatirkan saudara? Masalah yang saudara hadapi. Sampai saudara pikirkan itu pagi, siang, sore, malam. Saudara uring-uringan di rumah, saudara uring-uringan di kantor. Apa itu? Paulus bilang bawa itu kepada Tuhan Yesus. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Kalau zaman Paulus ada sosmed, mungkin dia akan bilang, kamu gak usah tulis di sosmed. Kenapa mesti kalau ada masalah sama orang mesti coret-coret di sosmed? Komplainnya di sosmed. Semua diungkapkan di sosmed. Hey, gak semuanya harus diposting dan ditulis di sosmed. Ya kan? Berantem sama tetangga, tulis di sosmed. Berantem sama pasangan, tulis di sosmed. Jelek-jelekin mantan, tulis di sosmed. Saya kan sering ngomong ya, mantan itu berarti sudah lebih jelek daripada yang baru. Jadi saudara gak perlu jelek-jelekin dia lagi. Yang setuju katakan? Loh ada loh, orang sudah punya yang baru, dia masih jelek-jelekin mantannya di sosial media. Nah ketika kita bawa itu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur, firman Tuhan berkata, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa perubahan pola pikir itu perlu keputusan kita, perlu usaha kita untuk kita bisa melakukan itu. Makanya tadi gembala senior kita sudah katakan, tema kita bulan ini disiplin the mind. Kita harus ambil keputusan untuk kita mulai mendisiplinkan pikiran kita. Sudah hati-hati dengan overthinking, ya, karena pikiran kita itu ikut menentukan kehidupan kita. Apa yang terus kita pikirkan itu bisa ikut menentukan masa depan kita. Seorang hamba Tuhan dan seorang penulis buku yang terkenal, Rick Warren, dia menuliskan gini, "If you want to change your life, start by changing the way you think." Kalau kamu mau mengubah hidupmu, mengubah masa depanmu, mulailah dengan mengubah pola pikirmu. Ubah cara berpikirmu. Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, di dalam Alkitab ketika berbicara tentang hati, itu banyak refer to mind, tentang pikiran, ya. Ada juga ayat Alkitab yang mengatakan sebagaimana engkau berpikir tentang dirimu, demikianlah engkau. Nah, itu bukan dalam hati tapi dalam pikiran. Makanya dalam terjemahan, saya cari terjemahan yang paling dekat, itu dalam ERV, Easy to Read Version, dikatakan gini. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. Karena pikiran-pikiranmu itu mengontrol seluruh kehidupanmu. Saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat satu kisah di Perjanjian Lama, supaya kita bisa belajar bagaimana seseorang yang bernama Ayub, ya, dia mengalahkan anxiety dan overthinkingnya. Saya mau kasih sedikit mungkin background dari Ayub, ya. Ayub ini terkenal dengan mungkin sebutan orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya. Dia orang yang kaya di wilayahnya, dia sangat kaya, dia sangat diberkati Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di wilayahnya. Kalau saya lihat cartanya dia, ini datanya sudah, dia punya 7.000 ekor kambing domba, dia punya 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan punya budak, punya hamba, punya pekerja dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Dan dia punya 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Anak-anaknya ini setiap hari berpesta pora, saking kayanya. Hidupnya hedon, makan, minum anggur. Nah, saudara mau tahu seberapa salehnya Ayub? Ayub karena dia tahu kelakuan anak-anaknya dan dia hidup takut akan Tuhan. Setiap kali setelah anak-anaknya pulang dari pesta, dia kuduskan anaknya satu-satu. Kemudian besok paginya dia sembahkan persembahan itu, korban bakaran, kepada Tuhan sejumlah anak-anaknya yang pergi ke pesta. Puji nama Tuhan loh, kita nggak perlu lagi membawa korban hewan setiap kali kita ibadah. Sudah bisa bayangkan kalau kita berdosa, kita bawa korban, berapa kotor tempat ini, saudara. Darah di mana-mana, sapi, kambing, lembu di mana-mana, saudara. Kita ibadah dengan mereka. Korban kita cuma sekali untuk selamanya. Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan itu yang Ayub lakukan. Dia kuduskan anak-anaknya, dia bawa korban untuk menebus kesalahan anak-anaknya. Saudaraku, saking saleh, saking hidup takut akan Tuhan. Kemudian tiba-tiba ada pertemuan antara iblis dengan Allah, ya. Saudara bisa baca itu nanti di kisahnya di kitab Ayub. Kemudian Tuhan ngomong sama iblis, iblis, kamu dari mana aja? Ini dalam bahasa saya ya, tapi benar itu ada di Alkitab seperti itu. Kamu dari mana aja? Iblis bilang, aku habis mengelilingi bumi, aku mengitari bumi, aku melihat-lihat apa yang ada di bumi. Kemudian Tuhan bilang, tidakkah kamu melihat hambaku Ayub? Dia orangnya saleh, dia jujur, dan dia hidup takut akan Tuhan. Lalu apa yang iblis katakan? Oh ya aja dia hidup takut akan Tuhan. Karena engkau berkati dia dengan berlimpah. Coba kalau kamu ambil semua harta itu, semua apa yang dia miliki, apakah dia akan masih tetap menyembah dan hidup takut akan engkau? Kemudian apa yang Tuhan katakan? Oke, kalau gitu pergilah, ujilah dia, cobai dia. Hanya jangan sentuh badannya, jangan sentuh orangnya. Semua hartanya, semua miliknya, kamu boleh ambil. Nah, saudaraku, ini yang orang sering bertanya, why bad things happen to good people?
Mengapa banyak hal buruk bisa terjadi pada orang baik? Nah, itu nanti jawabannya ada di akhir khotbah saya, oke? Tapi ini yang terjadi kemudian. Saya ingin saudara coba untuk meresapi sungguh-sungguh, membayangkan, gak cuma baca ayatnya, saudara. Jadi setelah Tuhan kasih izin iblis, oke, kamu pergi, kamu cobai dia. Nah, ini yang terjadi. Coba saudara bayangkan kalau ini terjadi pada saudara, oke? Are you ready? Bayangkan kalau ini terjadi pada saudara. Saudara resapi baik-baik, jangan cuma baca aja ya saudara. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ternaknya dirampas, seluruh penjaga-penjaganya dibunuh. Hamba-hamba Ayub dibunuh semua, ternaknya diambil. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, jadi orang ini belum pergi, baru selesai bicara. Datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Enggak cuma dibunuh, disambar petir pula. Oke? Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang ini masih bicara, belum selesai. Kalau yang tadi sudah selesai, ini masih bicara. Datang orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum selesai, saudara. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan, semua mati pada waktu makan, minum anggur, kerobohan dari tembok bangunan rumah itu. Saya mau beritahu saudara, hal itu enggak terjadi dalam hitungan tahun. Hal itu enggak terjadi dalam hitungan bulan. Enggak terjadi dalam hitungan hari. Dan bahkan enggak cuma terjadi dalam hitungan hari, tapi bahkan mungkin terjadi dalam hitungan menit. Karena satu orang ngomong aja belum selesai, datang orang yang lain. Saudaraku, saya mau beritahu saudara ya, Ayub seharusnya punya banyak alasan untuk dia marah kepada Tuhan. Dia seharusnya punya banyak alasan untuk dia semakin takut dan dia semakin khawatir. What's gonna happen next? Apa yang akan terjadi berikutnya? Satu orang ngomong belum selesai ngomong yang lain. Belum selesai ngomong yang lain. Dia punya alasan untuk menjadi sangat super anxiety dan overthinking. Tapi apa kata Ayub saat dia mendengar kabar yang mengerikan itu? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku, dari Ayub kita bisa belajar bagaimana supaya kita enggak overthinking, oke? Yaitu supaya bagaimana kita bisa tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara, apa yang seringkali membuat kita ini khawatir berlebihan, membuat kita ini overthinking, adalah ketika kita memaksakan keinginan dan kehendak kita untuk terjadi, dan bukan kehendak Tuhan. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang punya kendali penuh atas kehidupan kita. Saudara, kesaksian singkat ya. Waktu anak kami yang pertama mau pergi kuliah, ini saya pernah saksikan tapi dari sudut pandang yang berbeda malam hari ini, oke? Waktu dia mau kuliah, tentu kami punya keinginan. Anak saya punya keinginan, kami sebagai orang tua kami punya keinginan. Kami punya kehendak, saya punya keinginan. Tapi semakin kami memaksakan keinginan kami, kehendak kami, keinginan anak kami, apa yang terjadi? Setiap hari kami semakin khawatir. Kami semakin takut, bisa enggak ya? Bisa masuk sana enggak ya? Dananya cukup apa enggak ya?
Caranya gimana? Kayak ini sesuatu yang begitu besar untuk kami, sesuatu yang baru. Setiap kali kami mencoba untuk memaksakan keinginan kami menjadi semakin khawatir, menjadi semakin overthinking. Tapi yang seperti kami biasa lakukan setiap malam kami ada mezbah doa dengan keluarga. Kami bawa itu dalam doa. Dan doa kami pada waktu itu saya ingat itu bukan doa yang gampang, saudara. Kita bilang, Tuhan kami punya keinginan. Kami punya keinginan. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau tutup semua pintu. Aduh, tapi itu sebenarnya dalam hati, saudara. Kalau kita punya mau, kita punya ingin, kita minta itu yang terjadi. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tapi saudara tahu ketika kita lakukan itu, justru kita nggak takut lagi. Kita nggak khawatir lagi. Kita justru semakin tenang. Ya, makanya Yesus mengajarkan pada murid-muridnya doa Bapa kami apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kehendak-Mu, kehendak Allah Bapa. Dan Yesus gak cuma ngomong loh saudara. Dia praktekkan itu. Dia praktekkan itu. Saudara ingat pada waktu Yesus dalam wujud seorang manusia, dia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Ya. Dan saat itu keringatnya bercampur dengan bilu-bilu darah. Ya. Keringatnya bercampur dengan Alkitab bilang apa? Peluh darah. Keringatnya berdarah. Dan itu very bukan stres lagi. Itu depressed. Bukan overthinking lagi. Itu sangat-sangat dalam tekanan yang besar. Nah, ini saya baca sebuah artikel. Menurut kepala, ini saya bacakan aja supaya nggak salah ya. Menurut seorang kepala penguji medis dari Rockland County, New York. Hal ini dapat dijelaskan secara medis. Terjadi karena adanya tekanan besar di pembuluh darah sekitar kelenjar keringat. Dia mengatakan sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah yang berbentuk seperti jaring. Pembuluh darah mengembang atau bahkan pecah, darah mengalir masuk ke kelenjar keringat. Kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat sehingga keringat yang keluar bercampur dengan darah dalam tekanan stres yang tinggi. Makanya Yesus pernah dicobai, Yesus pernah tertekan. Makanya nggak salah kalau saudara dicobai, saudara tertekan, saudara datang pada Yesus. Karena dia sudah mengalami dan dia lolos ujian itu. Dan saudara bisa bayangkan betapa tertekannya Yesus saat itu. Tapi apa yang dia katakan? Dia ngomong gini, ya Bapa, saudara sudah tahu semua, cuma saya ingatkan lagi. Jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan ini yang terjadi ketika Yesus melakukan itu, menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah Bapa. Makanya dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudaraku, ketika saudara mulai overthinking, jangan pernah paksakan keinginan atau kehendak saudara untuk terjadi di dalam hidup saudara. Tunduk kepada Tuhan dan percaya bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk saudara. Amin. Dan ketika Ayub lakukan itu, kita tahu di akhir kisahnya dia nggak pernah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan kembalikan semua yang terhilang 2 kali lipat. Yang 500 hilang jadi 1000. Keledai 500 hilang jadi 1000. Anak-anaknya kembalikan lagi 10. 7 pria, 3 perempuan. Ya, yang nggak dikembalikan 2 kali lipat cuma istrinya. Istrinya tetap 1. Karena istrinya juga nggak hilang pada waktu itu, saudara. Oke? Nah, setelah kejadian tadi, datang kembali iblis sama Tuhan. Tuhan bilang, hei iblis, kamu dari mana? Aku habis mengintari bumi, aku lihat-lihat di bumi. Hei, kamu lihat kan? Hambaku, anakku yang bernama Ayub. Kamu rampas, kamu ambil semuanya, tapi dia tetap hidup saleh. Dia tetap menyembah aku. Dia tetap hidup, dia takut akan Tuhan. Iblis ngomong, ya terang aja, yang diambil kan harta miliknya. Coba sekarang jamah tubuhnya, badannya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Lalu apakah kata Tuhan? Oke, kita buktikan. Pergilah. Loh, ini Tuhan loh kasih izin sama iblis. Pergi. Tapi Tuhan ngomong, hanya satu yang aku minta, ya, spare nyawanya. Jangan sentuh dia, karena nyawanya milikku. Dan sudah tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah iblis dapat izin dari Tuhan. Dia mendatangi Ayub. Dan Ayub terkena penyakit gatal yang sangat parah. Saking parahnya Alkitab mencatat penyakit gatal yang parah itu. Dari ujung kakinya sampai bukan kepalanya saudara, sampai tengkorak kepalanya.
Benar-benar tengkorak. Itu sampai ke dalam tulang-tulangnya. Gak cuman wajahnya, gak cuman kulitnya, sampai ke dalam tulangnya. Makanya Alkitab menceritakan Ayub dia mengambil pecahan beling. Dia garuk-garuk itu. Tubuhnya pakai pecahan beling. Dan dia duduk di atas abu yang panas. Karena apa? Gatal sekali. Karena gak cuma di kulit, sampai ke dalam tulangnya. Apa kata istri Ayub saat menyaksikan itu, saudara? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, dari perikop ini kita belajar bahwa ketika kita berserah dan fokus pada janji Tuhan, kita akan berhenti menyalahkan keadaan. Dan kita berhenti menyalahkan Tuhan. Di salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya, Ayub ngomong sama istrinya gini, kenapa kamu cuma terima the good days, hari-hari yang baik, tapi kamu gak mau terima the bad days? Saya baru mengerti karena banyak orang mengira bahwa having a bad day itu berarti having a bad life. Seseorang yang kadang berpikir seperti itu, wah kalau hari ini adalah hari yang buruk, hari yang menjengkelkan, berarti seluruh kehidupan saya bakal buruk, bakal menjengkelkan. Ya. Tapi dari Ayub kita belajar, kita nggak akan overthinking kalau kita berserah dan fokus hanya pada janji Tuhan, bukan fokus pada masalahnya. Oke? Kayak anak-anak muda juga sama kan? Ini contoh aja, saudara nggak akan overthinking kalau meskipun saudara masih single, teman-teman saudara di circle saudara udah mulai punya pasangan hidup, saudara nggak akan overthinking karena saudara pegang janji Tuhan. Saudara tahu saudara bukan jomblo, tapi saudara single yang sedang dipersiapkan untuk menerima kiriman yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, boleh yang mau tepuk tangan. Nah, supaya kelihatan mana yang single, mana yang enggak. Oke, kita melihat apa yang istri Ayub katakan pada Ayub. Kita jadi tahu betapa pentingnya siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul ya? Karena itu adalah support system kita. Nah, dalam hal Ayub, istri Ayub justru yang memprovokasi Ayub untuk mengutuki Tuhan dan dia berharap Ayub mati aja. Ya, menurut saya pada saat saya baca ini, kita nggak bisa judge, kita nggak bisa menghakimi istri Ayub ini salah 100%. Karena ada perubahan yang begitu drastis dalam hidupnya. Dia yang nyonya besar, hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati dia nikmati semuanya dengan luar biasa. Hanya dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, semuanya hilang. Hilang begitu aja. Tiba-tiba dia jatuh miskin, nggak punya apa-apa, kehilangan anak-anaknya. Dan dia harus menyaksikan suaminya sama seperti mungkin seorang pengemis yang dalam keadaan yang punya penyakit gatal yang luar biasa. Tapi di saat bersamaan dia juga menyaksikan suaminya dalam keadaan seperti itu. Suaminya masih begitu saleh, begitu hidup takut akan Tuhan. Suaminya masih memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini pesan penting untuk para istri di tempat ini atau calon-calon istri. Ya, para wanita yang mau masuk dalam pernikahan. Sebagai istri jadilah penolong bukan perongrong. Amin. Jadilah penghibur dan bukan provokator. Sama seperti case-nya istri Ayub tadi. Ngeri ya bahasanya ya. Jadilah penghibur karena kan istri itu kan memang penolong dan penghibur, bukan perongrong. Ya, dan bukan provokator. Saudaraku, saya ingat ketika suatu saat saya kena penyakit GERD atau asam lambung yang berlebihan itu, meningkat dalam waktu yang begitu singkat. Sampai saya bolak-balik dilarikan ke UGD. Ya tentu istri saya yang nganter, terus bolak-balik tuh ke UGD itu sudah jadi langganan saya. Sampai suatu saat kami akhirnya, ya sudah kita putuskan kita mau berobat serius. Kita bawa ke seorang profesor yang terkenal di Denpasar, kemudian dilakukan endoskopi. Saya baru tahu ternyata asam lambung itu begitu strong ya, begitu kuat. Asam lambung yang naik itu bisa melukai seluruh kerongkongan saya. Jadi waktu dimasukin kamera ke dalam, itu kerongkongan saya sudah garis-garis putih gitu saudara. Sudah garis-garis putih, jadi mau ngomong aja udah perih rasanya. Udah kayak kebeset-beset gitu. Itu bukan karena saya nelen silet saudara. Itu karena asam lambung yang naik, sehingga melukai kerongkongan saya. Ya. Dan kami akhirnya ambil terapi, pengobatan dengan dokter itu, kami terapi. Tapi
itu nggak berjalan dengan mudah gitu aja. Sampai suatu saat tiba-tiba suatu malam itu ada serangan itu lagi, serangan GERD itu lagi. Dan saudaraku tahu ketika serangan itu datang, itu rasanya kayak kalau orang punya sakit jantung. Saya nggak pernah sakit jantung, tapi karena saya banyak menyaksikan orang kena serangan jantung dan saya sering baca juga ya di artikel-artikel. Itu rasanya malam hari itu saya bisa merasakan seluruh badan saya keluar keringat dingin. Saya bergetar karena orang punya asam lambung, sakit lambung itu kan beda-beda gejalanya. Saya bisa merasakan seluruh keringat dingin itu keluar, badan saya bergetar. Jantung saya itu berdenyut itu saudara, itu mungkin 100 denyut jantungnya itu mungkin 140, 145, cepat sekali. Saya pikir, waduh ini apa lagi nih? Kalau mau diomongin asam lambung kemarin sudah berobat, jangan-jangan ini sesuatu yang lain. Saudaraku, saya minta istri saya, kemudian istri saya antar saya, malam-malam itu kita menuju ke UGD. Saudara tahu kemudian muncul di pikiran saya, ini tadi ya, evil side and good side. Di evil side, di dalam pikiran saya, ini diujian dengan pikiran-pikiran, kamu ingat nggak waktu kamu SMA? Kamu kan yang angkat itu kakek kamu ke atas keranjang ICU dan dia akhirnya meninggal di sana pada waktu dia mau dikasih alat kejut. Jadi kakek saya itu meninggal karena jantung. Kamu ini kaya jantung. Itu ada di pikiran saya, sudah benar. Ada di pikiran saya, ini pasti jantung. Dan kamu lihat ya, riwayat seluruhnya dari keluarga besar papa kamu, itu kalau enggak jantungnya bermasalah, klepnya bermasalah, kelistrikan jantung bermasalah, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Semua itu dibuka, saudara. Itu masuk dalam pikiran saya tahu ini iblis ini. Kemudian kalau dari keluarga besar mama kamu itu diabetes, gulanya tinggi semua, banyak yang meninggal, banyak yang cacat, ada yang lumpuh karena diabetes. Itu muncul dalam pikiran saya. Tapi saya bisa bersyukur, saya pasti bersyukur punya istri seperti istri saya ini, saudara. Makanya saya bilang istri itu dia penghibur dan dia penolong. Dia bilang, hey relax. Bukankah waktu itu juga hal yang sama? Kamu juga ngerasa deg-degan, kamu juga keluar keringat dingin. Tapi waktu malam-malam dibawa ke UGD, bahkan berapa kali ke UGD, dipasang EKG, dicek kelistrikannya, jantung aman, gak ada masalah. It's gonna be okay. Kalau waktu itu gak apa-apa, malam ini juga pasti gak apa-apa. It's gonna be okay. Mulai tenang lagi, saudara. Oh ini muncul lagi, siapa bilang ini pasti jantung ini. Ini pasti jantung, ini pikiran yang lain. Jadi saya bilang, it's okay, tenang aja, ini sudah dekat nih. Rumah sakit sudah dekat, tenang aja. Kita tenang, pelan-pelan, relax, ambil nafas. Karena kalau kita ada serangan panik, semakin panik kita semakin parah. Tenang aja, tenang. Dia ambilin air, minum dulu, tenang aja. Kita nanti sana, kita periksa, kalau yang kemarin lolos gak ada apa-apa, ini juga pasti gak ada apa-apa. Saudaraku, saya sharingkan saksian singkat ini. Untuk saya mau beritahu saudara, dalam pikiran kita selalu ada peperangan. Tapi ada hal yang penting juga untuk saudara ketahui. Informasi apa yang saudara masukkan dalam pikiran saudara, itu akan menentukan seberapa besar kemenangan saudara atas pikiran saudara. Informasi apa yang saudara dengar, yang saudara mau terima, itu akan menentukan seberapa besar peluang saudara memenangkan pertempuran di dalam pikiran saudara. Kalau saudara setiap hari dengan senangnya, dengan enjoynya melihat sosial media, yang mungkin beritanya menakutkan, mengkhawatirkan saudara. Saya nggak menyalahkan sosial media, banyak hal yang positif, yang bagus sana. Tapi kalau saudara sering melihat hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, dan saudara konsumsi itu, di saat yang bersamaan saudara hampir nggak pernah mengkonsumsi firman Tuhan. Yang kita tahu bahwa firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan. Makanan saudara tahu apa yang saudara berikan pada pikiran saudara. Dan itu akan menentukan. Oke, sebagai closing malam hari ini saudara. Tadi saya katakan di awal, banyak orang yang membaca kisah Ayub dan bertanya, why bad things happen to good people? Kenapa kalau Ayub begitu salehnya, begitu hidup takut akan Tuhan, tapi hal-hal yang buruk masih terjadi dalam hidupnya. Nah, ini apa yang Ayub katakan di Ayub 23 ayat 10 ini akan menjawab itu dan sekaligus merangkum. Apa yang kita pelajari malam hari ini tentang overthinking. Akhirnya Ayub berkata seperti ini, saudara. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin.
Jadi Ayub berkata gini, karena ia tahu jalan hidupku. Artinya Ayub, dia tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Pada kedaulatan Tuhan. Dia gak paksakan keinginan dia. Dia gak paksakan kehendak dia. Dia tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kemudian dia berkata, seandainya ia menguji aku, Ayub tahu dia harus berserah. Setiap kali proses itu datang dalam hidupnya, aku akan timbul seperti emas. Artinya dia cuma fokus pada janji Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memurnikan dia melalui proses hidupnya untuk dia timbul sebagai emas, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mungkin singkat dan sederhana ini boleh memberkati saudara, memberi inspirasi untuk kita mau sama-sama kita mengubah pola pikir kita. Kita menawan segala pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Amin, saudara.